Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Raja Satriadi dengan NPM 10120631 kelas H1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Koshima Nabila dengan nomor NPM 10120601. Perkenalkan, saya Ayu Virgiani Fajri dengan nomor NPM 10120603 dari kelas Manajemen H1 Prodi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Di sini kami akan menjelaskan tentang suatu produk inovasi yaitu smartphone. Berikut materi yang kami sajikan. Smartphone salah satu inovasi produk. Pengertian dari inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut, yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Produk inovatif lebih terkait pada beberapa macam barang yang tingkat permintaannya cenderung fluktuatif. Alat-alat elektronik seperti smartphone merupakan salah satu wujudnya. Perkembangan smartphone dari masa ke masa terus didorong dengan adanya berbagai inovasi baru. Mulai dari teknologi canggih, fitur lengkap, kamera super, hingga segala inovasi yang memanjakan pengalaman visual, gaming, hingga multitasking. Semuanya kini bisa dilakukan hanya dalam genggaman. Dinamika dari produk-produk inovatif sangatlah tinggi dibandingkan produk-produk fungsional yang bahkan usia siklus hidupnya terkadang hanya beberapa bulan saja. Selalu saja muncul inovasi produk baru yang membuat produk sebelumnya terasa usang. Produk inovatif harus lebih berorientasi pada respon terhadap market. Tingkat inovasi yang tinggi pada kalangan produk ini menjadikan siapa yang paling cepat merespon pergerakan konsumen di market lebih berpotensi mengungguli yang lainnya. Dengan tuntunan inovasi ini, maka diperlukan adanya sumber daya yang fleksibel sebagai penunjang penciptaan produk, yang mana hal itu nantinya sangat mungkin akan menjadikan biaya produksi membengkak. Changeover produk akan lebih tinggi dibandingkan produk fungsional. Untuk mengompensasi kondisi tersebut, maka umumnya produk-produk inovatif cenderung memiliki harga lebih tinggi ketimbang produk fungsional. Hal ini bisa diibaratkan sebagai ganti rugi atas kurangnya efisiensi dalam proses operasional yang dilakukan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 strategi supply chain. Strategi supply chain ini akan mengoptimalkan rantai pasokan. SCM ini akan memudahkan pekerjaan semua orang yang terlibat di dalamnya, termasuk supplier, manufaktur, distributor, dan juga pelanggan. Tujuan dari strategi ini adalah agar biaya produksi dan juga biaya distribusi ditekan serendah mungkin, namun juga tetap bisa untuk memenuhi permintaan konsumen dan pelanggan. Strategi supply chain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada visibilitas dan kontrol. Prediksi permintaan yang nyaris akurat akan bisa dilihat dari penjualan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, pengolahan data yang terpusat dan menyeluruh akan amat sangat diperlukan. Untungnya, untuk visibilitas dan kontrol ini bisa dilakukan menggunakan bantuan software dan juga perangkat lunak supply chain. Yang kedua, ada membangun hubungan kemitraan. Membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Hubungan ini harus selalu dipertahankan dan juga diperkuat secara rutin. Meski manfaat finansial dari hal ini tidak akan didapatkan secara langsung, namun kemitraan ini bisa dicapai dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi dua arah.
Hal ini berdampak sangat baik pada kemudahan transaksi, meningkatkan performa masing-masing, dan juga meminimalkan konflik yang terjadi. Selanjutnya yaitu fokus ke pelanggan. Strategi supply chain management yang bisa dilakukan adalah dengan fokus ke pelanggan. Selain memenuhi permintaan yang bisa datang dari pelanggan, penting untuk mengelola dan juga membangun hubungan yang baik atau relasi yang baik saat dibutuhkan. Relasi ini sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang ke depannya. Dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat, mampu meningkatkan retensi dan juga memudahkan akuisisi pelanggan dan juga meningkatkan transaksi. Proses ini sangat bergantung pada personalisasi maupun kecepatan respon pelanggan. Personalisasi ini akan membuat pelayanan pelanggan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Personalisasi juga akan bisa mengolah pola dan pembelian pelanggan untuk bisa memaksimalkan penjualan. Lalu selanjutnya ada perencanaan berdasarkan permintaan. Strategi supply chain yang bisa dilakukan adalah membuat perencanaan permintaan. Prinsip dari SCM ini adalah bukan mengolah permintaan, namun juga harus ada penentuan target dan juga strategi supaya perencanaan bisa mudah terrealisasi dan juga bisa menyusun deadline, tujuan, dan lain secara objektif. Yang terakhir, ada review berkala. Review prosedur dan juga kebijakan yang telah ditetapkan secara berkala, tujuannya untuk bisa memastikan keduanya tetap relevan. Selain itu juga untuk memastikan jika keduanya masih bisa berfungsi dengan baik. Aktivitas ini bisa memutuskan operasi bisnis Anda sekaligus bisa memitigasi risiko pencurian, kecurangan, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.